Assalamualaikum, hai semua, balik lagi bersama Along Cake. Kali ini aku mau buat lapis minyak yang ekonomis. Hanya dengan 10 biji telur bisa jadi kue setinggi ini. Untuk teksturnya, lapis ini padat dan kering, hampir sama seperti bolu dan cocok banget dinikmati dengan secangkir kopi atau teh. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Telur ayam utuh 10 biji, gula pasir 500 gram, tepung terigu 500 gram, susu kental manis putih setengah kaleng atau setara 185 gram, minyak sayur 500 ml, agar-agar bubuk 1 bungkus. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan baskom yang berukuran sedang, lalu masukkan gula pasir sesuai dengan takaran yang udah aku sebutkan tadi ya. Masukkan sekaligus, kemudian masukkan semua telurnya sekaligus juga. Lalu kedua bahan ini dimixer terlebih dahulu dengan kecepatan kecil dulu ya. Nah, setelah nanti adonannya sudah setengah mengembang, baru deh kita naikkan kecepatan mixernya. Mix hingga adonan benar-benar putih mengembang. Setelah dirasa adonannya sudah cukup kembang, matikan mixernya sebentar. Lalu kemudian kita masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya. Masukinnya sesendok-sesendok aja, biar pada saat di mix tepungnya tidak mengepul. Masukin sesendok lalu diaduk, kemudian masukkan sesendok lagi, aduk lagi, ulangi hingga tepungnya habis. Setelah itu, masukkan susu kental manisnya. Aduk lagi sebentar hingga tercampur rata. Barulah kemudian kita masukkan minyak sayurnya. Masukkan semua, aduk lagi hingga minyak sayurnya tercampur merata dengan adonan. Cukup diaduk dengan kecepatan sedang. Kemudian masukkan bubuk agar-agarnya. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka dengan agar-agar boleh di skip ya. Ini sengaja aku tambahin agar-agar biar nanti irisan kuenya itu bagus dan rapi. Nah, untuk pengharum kue dan penghilang bau amis, di sini aku tambahin vanili bubuk dan minyak pisang secukupnya. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip ya. Nah, kalau kita rasa warna adonan kuenya terlalu pucat atau kurang cerah, boleh kita tambahkan dengan pewarna makanan. Untuk pewarna silakan menyesuaikan dengan kreasi masing-masing ya. Kalau aku di sini cukup pakai pewarna kuning aja. Tambahkan secukupnya lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, di sini aku juga sudah siapkan cetakan ukuran 22 x 22 cm dan tinggi cetakan 7 cm atau setara dengan 8,5 in.
Jangan lupa cetakannya dialasi dengan kertas roti. Untuk sisi kanan, kiri, dan bawah cetakan diolesi mentega supaya kue tidak lengket pada saat diangkat nanti. Kemudian takar adonan ke dalam gelas atau ditimbang boleh juga. Tujuannya supaya ukuran lapisannya sama rata. Tapi di sini aku menuangnya cukup ke dalam gelas aja, dan untuk gelas sesuaikan dengan yang ada di rumah masing-masing. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan. Lalu ratakan adonan ke semua sisi cetakan. Ratakan dengan sendok makan seperti ini. Nah, karena di sini aku pakai oven gas, jadi untuk apinya aku pakai api kecil aja dan pakai api yang atas. Dan untuk waktu memanggangnya kurang lebih 7 menitan. Nah, di sini aku sudah selesai pada lapisan pertama. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, lakukan dengan langkah yang sama seperti tadi hingga adonan habis. Nah, untuk lamanya proses memanggang ini tergantung pada besar kecilnya api yang teman-teman gunakan. Dan juga banyaknya takaran atau bisa jadi kualitas oven juga mungkin bisa mempengaruhi proses waktu memanggangnya. Nah, karena aku di sini memakai oven gas, jadi setiap kali aku memanggang kue, aku hanya memakai api kecil biar nanti kuenya itu tidak hanya matang pada bagian atasnya aja, tapi matang secara keseluruhan. Jika kuenya bergelembung, jangan lupa ditusuk menggunakan tusuk gigi dan juga ditekan-tekan seperti ini biar gelembungnya kempes, dan tujuannya juga untuk merekatkan lapisan kuenya. Dan pada akhirnya proses melapisnya sudah selesai dan memakan waktu kurang lebih 3 jaman. Nah, ini aku mau dinginkan dulu kurang lebih 24 jam dan jangan dimasukkan dalam kulkas ya teman-teman, biarkan saja di suhu ruang. Nah, ini untuk kue yang udah didinginkan kemarin. Selanjutnya aku mau angkat dari cetakannya. Ini bagian tepinya aku garis dikit-dikit aja karena ketika dingin kuenya emang udah renggang sendiri dari cetakannya. Jadi ini tinggal kita goyang-goyangkan aja sedikit biar gampang ngeluarin kuenya. Kemudian kita taruh tempat kue di atasnya untuk membalik kue dari loyang. Ini kertas minyak yang masih nempel, kita angkat dulu. Lalu kita balikin lagi kuenya seperti ini, dan ini sudah siap untuk diiris-iris dan dinikmati. Iris menggunakan pisau yang tajam ya teman-teman supaya hasilnya bagus. Oke, baik teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.